Hutan tertua di Pulau Jawa ini bukan sekadar kumpulan pepohonan dan satwa liar. Lebih dari itu, ia adalah penjaga rahasia. Tempat di mana dimensi terasa tipis dan batas antara dunia nyata dan alam gaib menjadi kabur, nyaris tak terlihat. Banyak yang menyebutnya gerbang menuju alam lain, tempat bersemayamnya energi purba, dan takhta bagi para penguasa tak kasat mata. Selamat datang di kisah angkernya Alas Purwo. Langit mendung menggantung pekat di atas kepala, seolah tahu apa yang akan terjadi. Udara lembab khas hutan tropis menusuk hidung, bercampur bau tanah basah dan dedaunan membusuk. Di ujung jalan setapak yang kini mulai berlumpur, terlihat mobil jeep tua milik Damar terparkir. Mesinnya masih menderu pelan, seolah enggan mengantar kami lebih jauh ke dalam rahim Alas Purwo. "Sudah siap?" tanya Damar, menoleh ke arahku dengan senyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke matanya. Damar, atau biasa kami panggil si anak hutan, adalah satu-satunya orang yang kami kenal yang cukup nekat untuk memandu kami masuk ke tempat ini. Ia lahir dan besar di desa pinggir hutan. Dan cerita-cerita tentang Alas Purwo sudah jadi bagian dari tidurnya sejak kecil. Aku mengangguk, mencoba menyingkirkan gejolak aneh di perutku. Di sampingku, Sita, kekasihku, terlihat pucat. Jemarinya mencengkeram erat lengan bajuku. Ia tidak suka ide petualangan mistis ini. Baginya ini hanya akal-akalan mahasiswa yang kurang kerjaan. Tapi aku dan juga Bimo, teman kuliah kami yang lebih antusias, merasa terpanggil oleh misteri. Kami ingin membuktikan atau setidaknya merasakan sendiri legenda yang menyelimuti hutan paling angker di Jawa ini. Tujuan kami adalah sebuah gua yang konon merupakan gerbang menuju dimensi lain. Tempat persemayaman para lelembut dan energi purba. Gua itu disebut Goa Istana. Ingat pesan bapakku. Damar memulai lagi, suaranya sedikit lebih serius. Jangan pernah mengambil apapun dari dalam hutan. Jangan pernah mengganggu apapun. Dan yang terpenting, jangan pernah menoleh ke belakang jika kalian merasa ada yang memanggil nama kalian. Kami mengangguk serentak. Bimo seperti biasa sudah mengeluarkan kamera DSLR-nya, siap mengabadikan setiap sudut misteri. Aku melirik jam di pergelangan tangan. Pukul 3 sore. Langit semakin gelap meskipun seharusnya masih cukup terang. Kami mulai melangkah. Rimbunnya pepohonan segera menelan kami. Cahaya matahari kesulitan menembus kanopi dedaunan yang rapat, menciptakan suasana temaram yang mencekam. Suara-suara hutan mulai mendominasi. Gesekan naun, desau angin, dan kadang-kadang suara-suara yang tidak bisa ku identifikasi. Sita semakin mendekat padaku, langkahnya kecil dan hati-hati. Setengah jam perjalanan, keheningan hutan mulai terasa begitu menusuk. Bukan keheningan biasa, melainkan keheningan yang seolah menunggu. Damar berjalan di depan. Sesekali mengayunkan parangnya untuk membuka jalan. Bimo terus memotret, sesekali berhenti untuk mencatat sesuatu di buku kecilnya. Aku sendiri mencoba tetap tenang, tetapi indraku seolah menajam. Aku merasa diawasi. Tiba-tiba, Damar berhenti. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar kami juga berhenti. Ia menunjuk ke arah dahan pohon yang menjuntai di atas kami. Sepasang mata merah menyala menatap kami dari balik dedaunan yang gelap. Jantungku berdebar kencang. Itu bukan mata hewan biasa. Terlalu besar, terlalu intens. "Apa itu?" bisik Sita. Suaranya bergetar. Damar menggeleng pelan. Ekspresinya sulit dibaca. "Lanjutkan jalan," katanya, suaranya rendah. Kami melanjutkan perjalanan, tetapi atmosfernya kini berubah drastis. Rasa diawasi semakin kuat. Setiap kali aku melirik ke samping, seolah ada bayangan yang melintas di batas pandanganku. Pohon-pohon di sekitar kami, yang tadinya hanya sekadar pepohonan, kini tampak seperti siluet raksasa dengan bentuk aneh.
Seolah-olah mereka juga mengamati kami. Bau wangi melati tiba-tiba menusuk hidung, sangat kuat, hampir memualkan. Padahal tidak ada pohon melati di sekitar kami. Atu menoleh ke Damar, yang ekspresinya kini mulai tegang. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu membuangnya perlahan. "Jangan hiraukan," bisiknya tanpa menoleh. "Itu hanya sapaan." "Sapaan? Sapaan macam apa ini?" Bulu kuduku meremang. Beberapa langkah kemudian, kami sampai di sebuah tanah lapang kecil. Di tengahnya berdiri sebuah pohon beringin raksasa dengan akar akan menggantung menjuntai seperti tirai. Di bawah pohon itu terdapat sebuah sesajen yang sudah layu. Bunga-bunga kering, beras, dan beberapa keping uang kuno. "Kita di dekatnya," ujar Damar. Suaranya lebih keras dari biasanya. "Gua istana." Seketika, angin dingin berhembus kencang. Padahal tidak ada angin di tempat lain. Daun-daun kering di tanah lapang itu berterbangan membentuk pusaran kecil. Lalu, kami mendengar suara gamelan. Perlahan, samar-samar, tetapi jelas. Iramanya kuno, mendayu-dayu, dan entah mengapa terasa sangat sedih. Sita tersentak mencengkram tanganku. "Aku tidak mau melanjutkan," katanya. Suaranya hampir tak terdengar. "Kita sudah sejauh ini, Sita," kataku mencoba meyakinkannya dan diriku sendiri. "Ini bukan main-main, Damar," Bimo berkata meskipun matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. "Benar-benar ada." Damar tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke balik pohon beringin. Di sana, tersembunyi di balik akar-akar yang besar, tampaklah sebuah celah gelap. Mulut gua istana. Kami melangkah mendekati celah itu. Semakin dekat, suara gamelan semakin jelas. Terasa seperti berasal dari dalam gua. Udara dingin yang berasal dari mulut gua terasa seperti embusan napas raksasa. Damar menyalakan senter. Cahaya senter menembus kegelapan, memperlihatkan dinding-dinding gua yang licin dan basah. Air menetes dari langit-langit, menciptakan genangan-genangan kecil di lantai gua. "Hati-hati," kata Damar memimpin jalan. "Lantainya licin." Kami masuk. Suara gamelan kini begitu dekat, mengelilingi kami dari segala arah. Rasanya seperti ada orkestra tak kasat mata yang memainkan musik di dalam rongga goa. Selain suara gamelan, ada juga suara lain. Suara bisikan. Bisikan-bisikan yang sangat halus, terdengar seperti gumaman banyak orang, tetapi tidak bisa kuidentifikasi kata-katanya. Semakin dalam kami melangkah, gua semakin melebar. Kami tiba di sebuah ruangan besar. Langit-langitnya tinggi membentuk kubah alami. Di tengah ruangan terdapat sebuah formasi stalagmit yang menjulang tinggi, berbentuk seperti kursi singgasana. Dan di atas singgasana itu, samar-samar terlihat seperti ada sosok yang duduk. Sosok itu transparan, tetapi bentuknya jelas. Seorang wanita dengan rambut panjang terurai dan pakaian tradisional Jawa berwarna putih. Wajahnya tidak jelas, seperti terbuat dari kabut. Ia tidak bergerak, hanya duduk di sana, memancarkan aura yang begitu kuat. Sita menjerit kecil, tubuhnya gemetar hebat. Bimo terdiam, matanya terpaku pada sosok itu. Tangannya lupa memegang kamera. Aku merasakan hawa dingin yang luar biasa menusuk tulang. Bukan karena suhu gua, melainkan karena kehadiran sosok itu. Damar di sisi lain tampak tenang. Ia mengangkat kedua telapak tangannya seolah memberi hormat. "Kami datang dengan hormat," katanya, suaranya menggema di dalam gua. "Kami tidak bermaksud mengganggu."
Tiba-tiba, suara bisikan-bisikan itu semakin keras seperti sekelompok orang bergosip di sekitar kami. Dan kemudian, suara gamelan berhenti. Hening yang sangat mencekam, seolah alam semesta menahan napas. Lalu, terdengar sebuah suara perempuan, melengking tetapi lembut. Suara itu menyebut namaku. Rama. Jantungku seperti berhenti berdetak. Itu suaraku, suara yang sangat familiar, suara Sita. Tapi itu bukan Sita di sampingku. Sita di sampingku masih pucat, bibirnya terkatup rapat, matanya membelalak ketakutan. Rama, kemarilah. Suara itu kembali, kali ini terdengar lebih dekat, seolah kol berasal dari belakangku. Aku teringat pesan Damar, jangan pernah menoleh ke belakang jika kalian merasa ada yang manggil nama kalian. Tapi itu suara Sita. Bagaimana mungkin aku tidak menoleh? Rasa cemas dan rasa ingin tahu bercampur aduk, menciptakan perang batin di kepalaku. Aku memejamkan mata, mencoba menahan diri. Jangan, bisik Damar, suaranya penuh peringatan. Tetapi keinginan untuk melihat, untuk memastikan terlalu kuat. Perlahan, sangat perlahan, aku mulai memutar kepalaku. Aku melangkah mendekati celah itu. Semakin dekat, suara gamelan semakin jelas, terasa seperti berasal dari dalam gua. Udara dingin yang berasal dari mulut gua terasa seperti embusan nafas raksasa. Damar menyalakan senter. Cahaya senter menembus kegelapan, memperlihatkan dinding-dinding gua yang licin dan basah. Air menetes dari langit-langit, menciptakan genangan-genangan kecil di lantai gua. Hati-hati, kata Damar memimpin jalan. Lantainya licin. Kami masuk. Suara gamelan kini begitu dekat, mengelilingi kami dari segala arah. Rasanya seperti ada orkestra tak kasat mata yang memainkan musik di dalam rongga gua. Selain suara gamelan, ada juga suara lain. Suara bisikan. Bisikan-bisikan yang sangat halus, terdengar seperti gumaman banyak orang, tetapi tidak bisa kuidentifikasi kata-katanya. Semakin dalam kami melangkah, gua semakin melebar. Kami tiba di sebuah ruangan besar. Langit-langitnya tinggi, membentuk kubah alami. Di tengah ruangan, terdapat sebuah formasi stalagmit yang menjulang tinggi, berbentuk seperti kursi singgasana. Dan di atas singgasana itu, samar-samar terlihat seperti ada sosok yang duduk. Sosok itu transparan, tetapi bentuknya jelas. Seorang wanita dengan rambut panjang terurai dan pakaian tradisional Jawa berwarna putih. Wajahnya tidak jelas, seperti terbuat dari kabut. Ia tidak bergerak, hanya duduk di sana, memancarkan aura yang begitu kuat. Sita menjerit kecil, tubuhnya gemeter hebat. Bimo terdiam, matanya terpaku pada sosok itu, tangannya lupa memegang kamera. Aku merasakan hawa dingin yang luar biasa menusuk tulang, bukan karena suhu gua, melainkan karena kehadiran sosok itu. Damar di sisi lain tampak tenang. Ia mengangkat kedua telapak kanannya, seolah memberi hormat. Kami datang dengan hormat. Suaranya menggema di dalam gua. Kami tidak memberselut mengganggu. Tiba-tiba suara bisikan-bisikan itu semakin keras, seperti sekelompok orang bergosip di sekitar kami. Dan kemudian suara gamelan berhenti. Hening yang sangat mencekam, seolah alam semesta menahan napas. Lalu terdengar sebuah suara perempuan melengkit tetapi lembut. Suara itu menyebut namaku. Rama. Jantungku seperti berhenti berdetak. Itu suaraku. Suara yang sangat familiar. Suara Sita. Tapi itu bukan Sita yang di sampingku. Sita di sampingku masih pucat, bibirnya terkatup rapat, matanya membelalak ketakutan. Rama, kemarilah.
Suara itu kembali. Kali ini terdengar lebih dekat, seolah-olah berasal dari belakangku. Aku teringat pesan Damar. Jangan pernah menoleh ke belakang jika kalian merasa ada yang memanggil nama kalian. Tapi itu suara Sita. Bagaimana mungkin aku tidak menoleh? Rasa cemas dan rasa ingin tahu bercampur aduk menciptakan perang batin di kepalaku. Aku memejamkan mata, mencoba menahan diri. "Jangan!" bisik Damar, suaranya penuh peringatan. Tetapi keinginan untuk melihat, untuk memastikan terlalu kuat. Perlahan, sangat perlahan, aku mulai memutar kepalaku. Pandanganku buram sesaat, seolah udara di sekitarku bergetar. Ketika pandanganku jernih, aku melihatnya. Tidak jauh di belakangku, di antara formasi batuan gua yang gelap, berdiri sosok yang persis seperti Sita. Rambutnya terurai, wajahnya pucat, dan matanya kosong, tetapi menatapku dengan tatapan yang sangat dalam, seolah menarik jiwaku. Ia mengelurkan tangannya, bibirnya membentuk senyum tipis yang bukan senyum Sitaku. "Ikutlah denganku, Rama." Suara itu mendesir, kali ini terdengar lebih jelas, lebih memikat. Sita yang asli di sampingku menjerit lagi, kali ini lebih keras, nyaris histeris. Ia mencengkram lenganku, kuku-kukunya menusuk kulitku. "Jangan, itu bukan aku, Rama, jangan." Aku tahu itu bukan Sita. Ada sesuatu yang sangat salah, sangat dingin dan sangat mengancam dari sosok di belakangku itu. Namun, kakiku seolah terpaku di tempat dan mataku tak bisa lepas dari sosoknya. Ada tarikan aneh, semacam hipnosis yang mengikatku. Damar tiba-tiba melompat maju, berdiri di antara aku dan ilusi Sita. Ia mengeluarkan semacam jimat dari sakunya, sebuah bungkusan kain hitam kecil, dan menggenggamnya erat. "Pergi!" serunya. Suaranya menggelegar, berbanding terbalik dengan ketenangannya tadi. "Dia tidak akan ikut denganmu." Sosok ilusi Sita itu terdiam sesaat. Senyum di wajahnya memudar digantikan ekspresi datar. Kemudian matanya yang kosong itu berpindah dari aku ke Damar. Hawa dingin di sekitar kami semakin pekat, seolah suhu di dalam gua turun drastis. Tiba-tiba Bimo yang sedari tadi terpaku berteriak. "Lihat!" Ia menunjuk ke arah singgasana di tengah ruangan. Sosok wanita transparan yang tadinya duduk diam, kini mulai bergerak. Ia mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah kami, ke arah Damar. Gamelan kembali berbunyi. Kali ini lebih cepat, lebih riuh, dan terasa seperti irama peperangan. Suara bisikan-bisikan itu berubah menjadi tawa. Tawa yang dingin, serak dan mengelilingi kami dari segala penjuru goa. Damar tidak gentar. Ia mencengkeram jimatnya lebih erat. "Kita harus pergi," perintahnya, menarik tanganku. "Sekarang!" Sita sudah menangis terseduh-seduh. Kakinya gemetar. Aku menoleh ke belakang sekali lagi, dan sosok ilusi Sita itu kini mulai melayang, bergerak mendekat dengan tangan masih terulur ke arahku. "Tidak bisa," bisiknya. Suaranya kini terdengar seperti lolongan angin yang menyeramkan. "Kau sudah masuk terlalu dalam, Rama." Aku bisa merasakan napasnya yang dingin di tengkukku, meskipun ia masih beberapa meter di belakang. Aura mencekamnya terasa menempel di kulitku, mencoba menarikku kembali. Damar menarik tanganku lebih kuat, menyeretku keluar dari ruangan itu. Bimo tersandung, tetapi berhasil menjaga keseimbangan dan mengikuti kami. Kami berlari, mencoba menemukan jalan keluar dari labirin gelap goa istana.
Suara gamelan semakin keras di belakang kami, seolah mengeger. Tawa-tawa serak itu juga semakin dekat, memenuhi setiap celah goa. Aku bisa merasakan sesuatu di belakangku, bayangan gelap yang bergerak cepat. Aku tidak berani menoleh lagi. Pikiranku dipenuhi ketakutan akan apa yang akan kulihat jika aku melakukannya. Apakah sosok ilusi Sita itu kini sudah berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan? Kami terus berlari. Udara di dalam goa terasa semakin berat, seperti ada beban tak kasat mata yang menekan kami. Aroma melati yang kuat kembali tercium, kali ini bercampur dengan bau anyir yang membuat perutku mual. Kami melihat cahaya di ujung terowongan. Mulut goa. Jantungku berdebar kencang antara lega dan takut. Apa yang menunggu kami di luar? Apakah kami benar-benar bisa lolos? Kami menerjang keluar dari mulut goa, terhuyung-huyung di tanah lapang di bawah pohon beringin raksasa. Udara di luar goa terasa lebih tipis, tetapi langit sudah gelap sepenuhnya. Hutan di sekitar kami kini tampak seperti dinding hitam yang tinggi, tanpa celah. Hening. Suara gamelan berhenti, tawa-tawa itu lenyap. Bahkan suara jangkrik pun tidak ada. Hutan alas purwo seolah menahan napas, mengamati kami. Damar langsung berbalik, wajahnya pucat pasi, matanya mencari-cari sesuatu di sekeliling kami. Sita jatuh berlutut, terisak-isak memeluk lututnya. Bemo masih memegang kameranya erat-erat, tetapi ia tidak memotret. Matanya terpaku pada sesuatu di antara pepohonan. Aku mengikuti pandangan Bimo. Di batas antara kegelapan hutan dan tanah lapang, di antara batang-batang pohon yang menjulang tinggi, aku melihatnya. Bukan lagi sosok transparan, bukan lagi ilusi Sita. Itu adalah sosok yang tinggi, kurus dan hitam pekat, seperti bayangan yang terwujud. Matanya merah menyala, memancarkan cahaya yang mematikan. Ia tidak memiliki fitur wajah yang jelas, hanya lubang gelap di tempat seharusnya ada hidung dan mulut. Tangan kurusnya menjulur ke depan, jari-jarinya panjang dan melengkung seperti cakar. Ia melangkah maju. Satu langkah, lalu yang kedua. Tidak ada suara saat ia melangkah. Ia bergerak dengan kecepatan yang mengerikan, menyelinap di antara pohon-pohon. Setiap kali ia muncul dari balik pohon, ia sudah semakin dekat. "Lari!" teriak Damar, menarik kami berdua. "Lari sekarang!" Kami berlari. Dengan sisa tenaga yang kami miliki, kami berlari kembali menyusuri jalan setapak yang tadi kami lalui. Gelap gulita, hanya disinari senter Damar yang bergoyang-goyang. Akar-akar pohon mencuat dari tanah. Ranting-ranting mencambuk wajah kami. Aku bisa merasakan sesuatu mengejar kami. Napas dingin di belakang leher. Sita tersandung. Aku refleks meraihnya, menariknya bangun. Kami terus berlari, napas terenah-enah, jantung berdebar seperti genderang perang di telinga kami. Tiba-tiba, senter Damar mati. Gelap total. Keheningan yang baru saja menghantui kini digantikan oleh suara-suara yang lebih mengerikan. Desisan, rintihan, dan suara langkah kaki yang berat, bukan langkah kaki manusia di belakang kami. Aku tidak bisa melihat apa-apa, teriak Sita, suaranya putus asa. "Tetap berlari, jangan berhenti!" Damar berteriak balik, suaranya tegang. Ia menarik kami ke arah yang ia rasa benar. Kami menabrak semak-semak. Ranting-ranting tajam menggores kulit lenganku, tetapi rasa sakit itu tertelan oleh rasa takut yang luar biasa. Suara-suara itu semakin dekat. Aku bisa merasakan kehadirannya di sampingku, di atas kepalaku, seolah hutan itu sendiri hidup dan bangkit untuk mengejar kami.
Lalu sebuah tangan dingin dan kurus merenggut pergelangan kakiku. Aku terjatuh, terhempas ke tanah berlumpur. Lumpur dingin menyentuh wajahku. Senter damar tiba-tiba menyala lagi, berkedip-kedip. Cahayanya yang redup memperlihatkan pemandangan mengerikan. Sosok hitam itu berdiri di atasku, tinggi dan menjulang, matanya merah menyala di kegelapan. Tangan kurusnya mencengkram pergelangan kakiku, cengkraman yang kuat dan sedingin es. Aku berteriak, Seta berteriak, Bimo berteriak, dan ia mengangkat kameranya menyorotkan blitz ke arah sosok itu berulang kali, seolah itu akan menakutinya. Kilotan cahaya blitz menerangi sosok itu sebentar, memperlihatkan detil mengerikan yang tidak ingin kulihat. Kulitnya yang keriput, lubang hidungnya membusuk, dan cengkeraman jari-jari yang semakin mengencang di kakiku. Damar tidak berpikir dua kali. Ia mengayunkan parangnya. Bilah parang berkilat di kegelapan, menghantam lengan kurus yang mencengkeram kakiku. Ada lolongan yang mengerikan, bukan lolongan manusia, melainkan suara yang membuat bulu kuduk berdiri. Campuran antara raungan binatang buas dan desisan ular raksasa. Cengkraman di kakiku terlepas. Sosok itu mundur dengan kecepatan luar biasa, menghilang ke dalam kegelapan hutan. Damar segera menarikku berdiri. Cepat! Kami berlari lagi, tanpa arah, tanpa tahu kemana kami pergi. Hanya berlari menjauh dari kegelapan yang mengejar. Aku bisa merasakan kakiku berdarah, tetapi rasa sakitnya tidak penting lagi. Yang penting adalah lari. Lari dari alas purwo yang kini sepenuhnya menunjukkan sisi angkernya. Kami tidak tahu berapa lama kami sudah berlari. Waktu seolah berhenti di tempat terkutuk itu. Langit di atas kami tetap gelap pekat, tanpa bintang, tanpa bulan. Hanya kegelapan dan suara-suara aneh yang terus mengiringi langkah kami. Tiba-tiba kami melihatnya. Siluet cahaya di kejauhan, bukan cahaya bulan, bukan senter. Itu adalah cahaya lampu mobil damar. Kami mengerahkan sisa-sisa tenaga terakhir kami. Kaki kami terasa lumpuh, paru-paru kami terbakar. Tetapi harapan untuk keluar dari sana memberikan dorongan yang tak terduga. Semakin dekat, semakin jelas terlihat. Mobil jeep damar terparkir di tempat kami meninggalkannya. Mesinnya masih menyala, lampu depannya membelah kegelapan. Kami berlari menuju cahaya itu, seolah itu adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Aku bisa mendengar derap langkah kami sendiri terengah-engah, dan di antara itu, aku bisa mendengar suara lain. Suara-suara yang berbisik memanggil nama kami, seolah alas purwo tidak ingin melepaskan mangsanya. Kami sampai di mobil. Damar segera membuka pintu menyuruh kami masuk. Sita langsung masuk. Tubuhnya gemetar hebat. Bimo mengikuti, menjatuhkan dirinya di kursi belakang. Aku naik, terengah-engah, dan Damar segera menancap gas. Ban mobil berputar di tanah berlumpur, lalu melesat maju, meninggalkan kegelapan alas purwo di belakang kami. Lampu mobil membelah kegelapan, menerangi jalan setapak yang kini terasa begitu panjang. Tidak ada yang berbicara. Kami semua terpaku menatap ke depan, memastikan kami benar-benar menjauh. Aku melihat ke spion belakang. Hutan gelap menjulang tinggi, seolah tangan-tangan raksasa sedang mencoba meraih kami. Dan kemudian aku melihatnya. Di tengah kegelapan yang pekat, di batas hutan, sebuah bayangan hitam tinggi berdiri tegak. Matanya merah menyala menatap kami pergi. Aku menoleh ke depan lagi. Aku tidak akan pernah melupakan pandangan itu. Aku tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi di alas purwo. Dan aku tahu, entah bagaimana, sebagian dari kami tertinggal di sana. Di antara kegelapan dan kengerian hutan itu. Mobil jeep terus melaju membelah malam. Lampu belakangnya semakin kecil menjauhi bayangan hutan yang kini tampak seperti mulut raksasa yang menganga. Kami selamat, setidaknya secara fisik, tapi jiwa kami mungkin tidak akan pernah sama lagi.
Di kejauhan, di balik rimbunnya alas purwo, suara gamelan sayup-sayup terdengar, seolah menyanyikan lagu perpisahan yang menakutkan. Atau mungkin lagu penyambutan untuk kunjungan kami selanjutnya. Matahari sudah tinggi ketika kami akhirnya tiba di pinggir jalan raya, meninggalkan jalanan tanah yang berlubang di belakang. Jeep Damar menderu pelan, mesinnya masih utuh, tidak seperti jiwa kami. Keheningan di dalam mobil terasa begitu berat, dipenuhi oleh memori yang baru saja kami alami. Sita masih memejamkan mata, kepalanya bersandar di bahuku. Sesekali tubuhnya bergetar. Bimo di belakang hanya menatap kosong ke depan. Kamera DSLR-nya ia simpan di dalam lemari, tak pernah disentuh lagi. Ia menjadi pendiam, dan sorot mata ingin tahunya telah digantikan oleh tatapan kosong yang jauh. Damar, satu-satunya yang masih terlihat teguh, fokus pada jalan di depannya. Meskipun aku tahu, ia juga terguncang. Wajahnya yang biasanya tenang, kini terlihat lelah dengan garis-garis ketegangan di sekitar matanya. Kami tidak berbicara tentang apa yang terjadi di dalam gua. Kami tidak berbicara tentang sosok hitam pekat yang mengejar kami, atau tentang suara-suara yang memanggil nama kami. Rasanya, kata-kata takkan cukup untuk menggambarkan kengerian itu, dan membahasnya hanya akan membuatnya terasa semakin nyata, semakin dekat. Ada luka yang terlalu dalam, terlalu gelap untuk diungkapkan dengan lisan. Beberapa hari setelahnya, kami kembali ke rutinitas kami, kuliah, tugas, dan kehidupan kota yang bising. Namun tidak ada yang sama. Sita sering terbangun di malam hari dengan jeritan, dihantui mimpi buruk tentang tangan-tangan dingin yang menariknya ke dalam kegelapan. Ia menjadi sangat penakut, enggan berada di tempat gelap atau sendirian. Bimo, yang dulunya paling antusias dengan misteri, kini justru menghindarinya. Ia menghapus semua foto dan video yang diambilnya di alas purwo. Kamera DSLR-nya ia simpan di dalam lemari, tak pernah disentuh lagi. Ia menjadi pendiam, dan sorot mata ingin tahunya telah digantikan oleh tatapan kosong yang jauh. Aku mencoba untuk hidup normal. Tetapi setiap hembusan angin dingin, setiap bayangan yang melintas di batas pandangku, setiap bisikan yang kudengar dalam kesunyian malam, selalu membawaku kembali ke sana. Ke dalam kegelapan goa istana, ke tatapan mata merah yang menyala, dan ke suara yang memanggil namaku. Alas Purwo, hutan paling angker di Jawa, telah meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada kami. Bukan hanya luka fisik, melainkan luka batin yang tak terlihat mengakar dalam di jiwa kami. Sebuah pengingat bahwa ada hal-hal di dunia ini yang melampaui logika dan pemahaman manusia. Hal-hal yang sebaiknya dibiarkan tetap menjadi misteri. Dan meskipun kami berhasil keluar dari alas purwo, aku tahu sebagian dari kami selamanya terperangkap di sana. Terperangkap dalam bayangan, dalam bisikan, dalam kengerian yang takkan pernah bisa kami lupakan. Alas purwo telah mengambil bagian dari kami sebagai harga dari keingintahuan kami yang berlebihan. Dan kami selamanya akan membawa serta angkernya alas purwo di dalam diri kami